Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Rifana dengan NIM 2104365 akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan, di mana kami kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, 1 Rahmat Agung Widodo dengan NIM 21043120, saya sendiri, dan yang rekan saya Widya dengan NIM 21043019. Baiklah, pada pertemuan kali ini, materi yang akan kami bahas yaitu adalah 3, analisis profitabilitas, analisis kredit, dan analisis nilai perusahaan. Pada materi pertama, akan saya bacakan sendiri, yang mana PT Kalbe Farma di bagian analisis profitabilitas. Perusahaan yang akan kami analisis bernama PT Kalbe Farma, yang mana perusahaan farmasi yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 10 September 1966 berdasarkan hukum dan perundangan negara Republik Indonesia oleh 6 bersaudara. Salah satunya Bunjamin Setiawan. Produk perusahaan ini dijual di 43 negara yang tersebar di 5 benua. Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga mengoperasikan sejumlah klinik kesehatan dan laboratorium klinik. Pendirian PT Kalbe Farma dilakukan melalui Akta Notaris Raden Imam Sustasyo Prayurokusumo nomor 3 pada tanggal 10 September 1966. PT Kalbe Farma adalah perusahaan farmasi terbesar yang terdaftar di Indonesia dan Asia Tenggara, dengan lebih dari 40 anak perusahaan dan 15 fasilitas produksi dengan standar internasional dan memperkerjakan sekitar 16.000 karyawan. Tersebar di 76 cabang di seluruh Indonesia sejak tahun 1991, saham Kalbe tercatat di Bursa Efek Indonesia. PT Kalbe Farma, yaitu perusahaan farmasi yang bergerak di bidang pengembangan, pembuatan, dan perdagangan sediaan farmasi, termasuk obat-obatan dan produk kesehatan konsumen. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1966. Lingkup kegiatan operasional perusahaan meliputi bidang farmasi, perdagangan, dan perwakilan. Saat ini, PT Kalbe Farma memiliki 24 entitas dalam 4 kelompok divisi usaha, yaitu divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi nutrisi, dan divisi distribusi logistik. Pada bagian analisis rasio dan profitabilitas, di mana ada 3 yang perlu kita ketahui, yaitu ROI, ROA, dan ROE. Yang pertama, Return on Investment atau ROI. Merupakan rasio untuk mengetahui keuntungan atas investasi dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan yang didapat untuk menilai efisiensinya. Melalui persentase yang dihasilkan, perusahaan dapat membandingkan efektivitas dari berbagai pilihan investasi. Rumus ROI terdapat 2, yaitu Net Profit per Cost of Investment kali 100, dan juga ada ROI sama dengan Present Value kurang Cost of Investment per Cost Investment kali 100. Di mana net profit-nya itu laba bersih, present value nilai investasi saat ini, cost of investment biaya-biaya yang dikeluarkan untuk investasi. Pada PT Kalbe Farma diketahui ROI pada tahun 2018 yaitu 0,00% dan memiliki 2019 sebesar 17,18%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan di mana 16,55%, 2021 16,63%, dan 2022 16,62%. Perubahan ini tidak berubah secara signifikan, melainkan masih bisa diatasi. Lanjut pada ROA, yang mana return on asset, berarti pengembalian aset. Menurut Horne dan Wakowicz, return on asset adalah alat yang dipergunakan perusahaan dalam mengukur tingkat efektivitas secara keseluruhan, mulai dari penghasilan keuntungan hingga aktivitas tetap. ROA, di mana laba bersih per total aset. Pada tahun 2019, ROA pada PT Kalbe Farma senilai 13,21%, pada tahun 2020 13,07%,
pada tahun 2021 13,40%, dan pada tahun 2022 13,04%. Yang ketiga yaitu ROE. ROE adalah matriks guna membandingkan jumlah pendapatan bersih atau net income perusahaan dan jumlah total modal investor per pemilik di dalamnya. Rumus ROE yaitu omset kurang biaya per modal, yaitu pendapatan bersih atau net income per modal. Pada PT KB Pharma diketahui pada tahun 2019 memiliki nilai ROE sebesar 15,86%, 2020 16,61%, 2021 16,35%, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 15,91%. Yang kedua, pembahasan mengenai analisis kredit akan disampaikan oleh rekan saya bernama Widya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis kredit. Yang pertama yaitu analisis likuiditas. Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas suatu perusahaan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kemampuan jangka pendeknya. Yang pertama, current ratio. Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Current ratio menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat menutupi kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Current ratio yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuidasi. Sedangkan current ratio yang tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan kinerja perusahaan. Rumus untuk menghitung current ratio yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Untuk analisis current ratio yang terjadi pada PT Kalbe Pharma, yaitu kami melakukan analisis dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Di sini dapat kita lihat bahwa current ratio PT Kalbe Pharma mengalami penurunan selama 5 tahun. Yang mana, seperti yang kita ketahui, perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar yang baik bagi perusahaan adalah 2:1. Yang kedua yaitu net trade cycle adalah periode saat kas dibayarkan untuk pembelian persediaan sampai dengan kas dikumpulkan dari piutang lamanya. Rumus ini menentukan besar kecilnya kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. Dapat kita lihat pada tabel bahwa jumlah hari yang dibutuhkan untuk perputaran piutang dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami penurunan. Hal ini menandakan berarti terjadinya penambahan piutang macet. Selanjutnya yang kedua yaitu perputaran persediaan. Di sini dapat kita lihat perputaran persediaan pada tahun 2019 yaitu 104 hari, pada tahun 2020 102 hari, pada tahun 2021 104 hari, dan pada tahun 2022 126 hari. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya persediaan yang menumpuk di gudang. Selanjutnya yang ketiga yaitu perputaran utang.
Untuk tahun 2019, 36 hari. Untuk tahun 2020, 34 hari. Untuk tahun 2021, 34 hari. Untuk tahun 2022, 38 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa perputaran utang adalah berkisar antara 36 sampai 38 hari. Selanjutnya yaitu quick ratio. Quick ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rumusnya yaitu kas dan setara kas dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Untuk tahun 2018, quick ratio-nya 2,8, 2019 2,57, 2020 2,73, 2021 2,73, dan 2022 1,93. Dapat kita lihat pada tabel bahwa quick ratio perusahaan PT Kalbe Farma mengalami penurunan selama jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya, cash ratio yaitu rasio yang menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi hutang lancar. Dengan kata lain, cash ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan kas yang dimiliki dalam manajemen kewajiban lancar tahun yang bersangkutan. Rumusnya yaitu kas dan setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2018, kas rasionya yaitu 1,38. Pada tahun 2019, 1,18. Pada tahun 1,76. Dan pada tahun 2022, 0,89. Terjadi penurunan kas pada PT Kalbe Farma Tbk. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah ukuran yang dimanfaatkan untuk mengetahui kapabilitas perusahaan dalam menutup atau membayarkan kewajiban atau hutang lancar yang dimilikinya. Yang pertama, debt to asset ratio adalah alat ukur yang dimanfaatkan untuk menaksirkan kapabilitas perusahaan dalam memenuhi hutang lancar dan tidak lancar dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Seperti yang kita lihat pada tabel, pada tahun 2018, debt to asset rasionya 0,16, pada tahun 2019 0,18, pada tahun 2020 0,19, pada tahun 2021 0,17, dan pada tahun 2022 0,19. Yang kedua yaitu debt to equity ratio. Adalah alat ukur yang dimanfaatkan untuk menaksir kapabilitas perusahaan dalam memenuhi hutang lancar dan tidak lancar dengan memanfaatkan modal sendiri yang dimiliki. Seperti yang terlihat pada tabel, debt to equity rasionya pada tahun 2018 0,19, pada tahun 2019 0,21, pada tahun 2020 0,23, pada tahun 2021 0,21, pada tahun 2022 0,23. Dari tabel di atas, selama 5 tahun nilai DER pada PT Kalbe Farma cenderung berfluktuasi dengan DER terendah tercatat pada tahun 2018 sebesar 0,19 atau 19%. Kenaikan dan penurunan nilai DER ini menunjukkan terjadinya penurunan atau peningkatan penggunaan hutang untuk biaya operasional perusahaan.
Baiklah kepada Rahmat Agung Widodo untuk materi pada materi ketiga yaitu analisis nilai perusahaan. Waktu dan tempat silakan. Untuk materi selanjutnya yaitu analisis nilai perusahaan. Yang pertama yaitu kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar diukur berdasarkan dengan mengalihkan harga pasar saham dengan jumlah saham yang beredar. Data nilai kapitalisasi pasar merupakan harga penutupan atau closing price di akhir tahun bersangkutan yang diambil dari annual report. Dirumuskan sebagai berikut. Kapitalisasi pasar sama dengan harga pasar dikali jumlah saham yang beredar. Berdasarkan tabel kapitalisasi pasar, pasar pada PT Kalbe Farma selama 5 tahun berturut-turut mengalami fluktuatif. Sebagaimana terlihat pada tahun 2019 memiliki nilai kapitalisasi sebesar 759 triliun 376 miliar 978 juta 182 ribu rupiah dan tahun 2020 mengalami penurunan senilai 693 triliun 751 miliar 807 juta 228 ribu rupiah dan tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami peningkatan yang masing-masingnya sebesar 757 triliun 33 miliar 222 juta 76.500.000 dan 979 triliun 690 miliar 52 juta 99.000 rupiah. Yang kedua yaitu nilai saham. Analisis pergerakan harga saham. Analisis pergerakan harga saham tercermin dari selisih logaritma natural harga penutupan pasar saham hari terakhir bulan ke T dan harga penutupan pasar saham hari ini pertama bulan ke T. Dari kedua harga tersebut akan ada perubahan harga setiap bulannya. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai buku PT Kalbe Farma mengalami peningkatan setiap tahunnya, di mana pada tahun 2019 nilai bukunya yaitu 1,73, pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,86, kemudian pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan drastis yang masing-masingnya sebesar 3,60 dan 3,65. Sementara itu, nilai pada saham PT Kalbe Farma selama 5 tahun berturut-turut juga mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tahun 2019 memiliki nilai saham sebesar 17,33 dan tahun 2020 sebesar 18,57 dan tahun 2021 memiliki nilai saham 35,98 dan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 36,52. Selanjutnya yaitu earning per share adalah laba bersih setelah bunga dan pajak yang siap dibagikan kepada pemegang saham dibagi dengan jumlah lembar saham perusahaan atau bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Adapun rumus earning per share adalah earning after tax dibagi jumlah SB beredar. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai earning per share pada PT Kalbe Farma selama 5 tahun berturut-turut mengalami fluktuatif, sebagaimana terlihat pada tahun 2019 memiliki EPS sebesar 1,85 dan tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 1,77 dan tahun 2021 mengalami peningkatan senilai 1,98 dan tahun 2022 memiliki EPS senilai 2,15. Selanjutnya yaitu dividen per share. Merupakan rasio yang mengukur seberapa besar dividen yang dibagikan dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar pada tahun tertentu. Rasio ini memberikan gambaran mengenai beberapa besar laba yang dibagikan dalam bentuk
dividen kepada pemegang saham untuk tiap lembar saham. Untuk menghitung dividen per share dapat menggunakan rumus, yaitu dividen saham biasa dibagi jumlah saham biasa beredar. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai dividen per share pada PT Kalbe Farma selama 5 tahun berturut-turut mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada tahun 2019 dan 2020 dividen per share 2,60 dan tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,80 dan pada tahun 2022 dividen per share kembali meningkat yaitu sebesar 3,50. Selanjutnya yaitu rasio pembayaran dan dividen coverage adalah rasio yang mengukur jumlah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. DPR tergantung pada masing-masing perusahaan. Rasio antara dividen dan laba bersih sering disebut dengan dividen payout ratio. Semakin tinggi dividen payout ratio akan menguntungkan para investor, tetapi dari pihak perusahaan akan memperlemah internal finansial karena memperkecil laba ditahan. Tetapi sebaliknya, dividen payout rasio semakin kecil akan merugikan para pemegang saham atau investor, tetapi internal finansial perusahaan semakin kuat. Rumus payout rasio yaitu DPS dibagi dengan EPS. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai payout rasio PT Kalbe Farma tahun 2019 adalah 1,41, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 1,47. Lalu pada tahun 2021 nilai payout rasio menurun sebesar 1,44. Dan pada tahun 2022 nilai payout rasio kembali meningkat menjadi 1,63. Sedangkan nilai dividen coverage pada PT Kalbe Farma selama 5 tahun berturut-turut memiliki nilai tahun 2020 senilai 0,71, tahun 2020 senilai 0,68, tahun 2021 senilai 0,69, dan tahun 2022 senilai 0,61. Selanjutnya yaitu hasil laba. Hasil laba adalah rasio antara pendapatan yang dihasilkan oleh suatu investasi dan biaya investasi tersebut. Earning yield menunjukkan seberapa besar laba bersih per saham dibandingkan harga saham. Earning yield merupakan salah satu indikator untuk menilai valuasi saham. Perusahaan dengan earning yield yang rendah mengindikasikan bahwa saham tersebut overvalue. Rumusnya yaitu hasil laba sama dengan EPS dibagi harga saham. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai hasil laba pada PT Kalbe Farma selama 5 tahun berturut-turut mengalami perubahan signifikan, sebagaimana terlihat pada tahun 2019 memiliki hasil laba sebesar 0,00111 dan tahun 2020 dan tahun 2021 memiliki hasil laba sebesar 0,00112 dan tahun 2022 memiliki hasil laba sebesar 0,00110. Selanjutnya yaitu hasil dividen. Adalah rasio antara pendapatan yang dihasilkan oleh suatu investasi dan biaya investasi tersebut. Dividen yield rumusnya yaitu dividen tunai per saham dibagi harga saham. Pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai hasil dividen yield pada PT Kimia
pada PT Kalbe Farma selama 5 tahun berturut-turut sebagaimana terlihat pada tahun 2019 terlihat 0,0016 dan tahun 2020 senilai 0,0018 dan tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 0,00117. Kemudian rasio harga terhadap laba adalah salah satu tools indikator yang sangat sederhana yang digunakan untuk menentukan apakah suatu saham termasuk ke dalam kategori mahal atau murah. PER atau rasio keuangan yang didapatkan dari perbandingan harga saham dengan earning per share atau EPS. Rumusnya yaitu harga saham dibagi EPS atau earning per share. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa rasio harga terhadap laba pada PT Kalbe Farma selama 5 tahun berturut-turut sebagaimana terlihat pada 2019 sebesar 877,88 dan tahun 2020 sebesar 837,85 dan tahun 2021 senilai 830,76 dan tahun 2022 sebesar 971,13. Selanjutnya yaitu rasio pada pasar, pada nilai pasar. Market to book ratio atau price to book ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur nilai pasar saham suatu perusahaan dibandingkan dengan nilai buku atau ekuitas perusahaan tersebut. Nilai buku per saham menunjukkan hubungan antara nilai buku suatu perusahaan yang merupakan total ekuitas tidak termasuk saham preferen, pemegang saham, dan saham yang beredar di pasar. Rumus market to book rasio sama dengan kapitalisasi pasar dibagi nilai buku ekuitas. Berdasarkan tabel diketahui bahwa market to book rasio tahun 2019 senilai 934,67 dan mengalami penurunan tahun 2020 senilai 796,91 dan tahun 2021 menurun senilai 448,92 dan mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 senilai 572,21. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Widya dan Ahmad Agung Widodo yang telah menyampaikan materi perihal analisis ekuitas dan analisis kredit dan analisis nilai perusahaan. Baik, dari ketiga analisis profitabilitas, analisis kredit, dan analisis ekuitas, serta nilai perusahaan pada PT Kalbe Farma, dari tahun 2018 hingga 2022, dapat kami simpulkan bahwa perusahaan ini menunjukkan kinerja yang kuat dan potensi pertumbuhan yang baik. Profitabilitas perusahaan terlihat stabil dengan pertumbuhan laba yang konsisten selama periode tersebut. Dan analisis kredit menunjukkan bahwa PT Kalbe Farma memiliki reputasi yang baik di pasar dan memiliki kemampuan untuk memperoleh pinjaman dengan suku bunga yang kompetitif. Selain itu, untuk analisis ekuitas atau nilai perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan keuntungan yang menarik bagi para pemegang sahamnya. Berdasarkan analisis tersebut, beberapa saran yang dapat kami berikan yang pertama yaitu perusahaan harus mempertahankan fokus pada pertumbuhan profitabilitas dengan memperkuat strategi pemasaran dan penjualan produknya, yang mana mencakup memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan fokus pada inovasi produk. Yang kedua yaitu perusahaan harus tetap memperhatikan manajemen risiko kredit dengan memastikan kebijakan kredit yang ketat dan melakukan penilaian kredit yang teliti terhadap pelanggan. Terakhir, perusahaan harus terus memperhatikan kepentingan pemegang saham dengan menyediakan return yang kompetitif
serta melakukan komunikasi yang transparan terkait dengan kinerja keuangan dan rencana pertumbuhan perusahaan. Dengan menerapkan saran ini, PT Kalbe Farma dapat mengoptimalkan profitabilitas, menjaga kredibilitas di mata kreditur, serta meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang sahamnya. Baik, untuk malam ini kami simpulkan hanya segitu dari kelompok keempat PT KB Farma. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.